Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Fitri Sagita. Kali ini aku akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan, di mana hal ini masih berkaitan dengan tugas ekonomi pembangunan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa subbab yang akan kita bahas dalam teori ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teori-teori pertumbuhan, yang keempat pengalaman pembangunan Jepang dan Indonesia, sebuah perbandingan. Yang pertama, pendahuluan. Harus digarisbawahi bahwa pembangunan bukan sekedar fenomena ekonomi dengan pertumbuhan sebagai indikatornya. Lebih dari itu, pembangunan juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, bahkan spiritual. Kesadaran pembangunan memiliki dimensi yang luas kemudian menjadi dasar perbaikan dari berbagai teori-teori pertumbuhan. Poin yang kedua, faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Tanah merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tanah bukan hanya berkaitan dengan kesuburan, letak, dan susunan pembangunan, namun juga mencakup kekayaan hutan, mineral, sumber air, kondisi geografi, dan lainnya. Yang kedua, modal. Hampir semua ekonom sepakat pentingnya pembentukan modal sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari fungsinya, modal memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi dan sebagai sumber untuk menaikkan tenaga produksi. Akumulasi modal dilakukan melalui pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang disimpan dalam bentuk tabungan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Menurut Kuznets, inovasi merupakan faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena teknologi mampu membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, teori-teori pertumbuhan. Adapun teori-teori pertumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, teori pertumbuhan linear. Model ini mendominasi teori pembangunan ekonomi. Beberapa tokoh aliran pertumbuhan linear diantaranya Adam Smith, Karl Marx, dan Rostow. Yang kedua, teori perubahan struktural. Teori ini mengasumsikan bahwa transformasi ekonomi di negara sedang berkembang awalnya bersifat subsisten, dengan pertanian sebagai sektor utamanya menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor industri dan jasa. Beberapa tokoh dan teori perubahan struktural ialah teori pembangunan Arthur Lewis, teori pembangunan Senneri. Yang ketiga, teori ketergantungan internasional atau dependensia. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab keterbelakangan ekonomi di negara berkembang adalah perkembangan dan ekspansi negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang hanya sebagai penerima saja. Beberapa tokoh dari teori ini adalah Paul Baran, Andre Gunder Frank, dan Teotino dos Santos. Yang keempat, dan klasik penentang revolusi, di mana ini merupakan istilah yang digunakan untuk aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba mendefinisikan ulang teori pembentukan harga, produksi, dan distribusi, pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Solow. Adapun teori-teori yang termasuk dalam neoklasik penentang revolusi, yakni teori Solow-Swan, teori Harold Daumer, dan teori pertumbuhan baru. Pembahasan yang terakhir, D. Pengalaman pembangunan Jepang dan Indonesia, sebuah perbandingan. Jepang adalah negara yang memiliki kekhasan mulai dari sistem hingga budaya kerja kolektif. Dalam tatanan struktur sosial dan ekonomi, Jepang bukan negara yang mudah meniru. Dari tinjauan mikro, salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumber daya manusia pasca Perang Dunia Kedua adalah membudayakan sistem kerja kelompok. Dan jika dilihat dari aspek pembangunan makro, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Berbeda dengan Jepang,
Jejak pembangunan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa fase, yaitu fase pemerintahan massa Hindia Belanda atau kolonial, fase kemerdekaan, fase pemerintahan Orde Baru, dan terakhir fase pasca reformasi 1997. Jika dianalisis menggunakan teori ketergantungan, maka pada tahap pasca reformasi ada dua ketergantungan besar Indonesia kepada negara maju. Pertama, ketergantungan Indonesia kepada negara-negara maju yang dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Dan yang kedua, peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Upaya melepaskan diri dari bantuan negara maju sesungguhnya telah dilakukan. Namun, saat ini belum terrealisasi dengan baik.